pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan yang Tuhan berikan, juga kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ingin membahas cinta kasih Tuhan dengan memuji menyembah Dia serta merindukan akan firman-Nya. Kita nyanyikan pujian bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, buat penebusan bagi kami yang dengan darah-Mu yang suci, yang tak bercacat, tak bernoda. Engkau membasuh dosa kami, Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dengan darah yang mahal, Kau menebus kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, syukur, syukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, haleluya, kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita sudah memperingati kematian Tuhan kita, Tuhan. Haleluya, haleluya. Minggu-minggu ke depan ini kita memperingati kenaikan Tuhan. Oh haleluya. Dia hidup, dia bangkit, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Oh, rumah yang kekal di surga. Haleluya. Di sana tidak ada tetesan air mata. Oh haleluya. Di sana tidak ada penderitaan lagi. Itulah tempat yang kita dambakan. Itulah tempat yang kita rindukan. Oleh sebab itu biarlah kita semakin taat, semakin setia kepada Tuhan. Haleluya. Memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan seluruh kehendak Allah, menyenangkan hati Tuhan. Dan kita yakin kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih yang terindah yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita syukuri. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu.
yaitu untuk keselamatan umat manusia. Kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberikan kami lagi kekuatan, kesempatan, kesehatan untuk beribadah kepada Engkau Bapa. Biarlah Tuhan kami mau memuji Engkau dengan segenap hati jiwa roh kami, mengucap syukur, memuliakan nama Engkau, sebab kebaikan-Mu Tuhan, hal yang tak terhingga yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu dari tempat yang maha tinggi. Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, jamahan-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan damai sejahtera, sukacita yang abadi memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Mari seberapa banyak kita yang datang pada pagi hari ini, kita mau pakai kesempatan yang indah ini untuk lebih bersungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Yesus
Tuhan sudah mati buat Bapak, Ibu, dan saya. Dan kuasa kebangkitan yang nyata bagi setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita mau memuji Tuhan lebih sungguh lagi. Kita naikkan pujian selanjutnya. Mungkin Mbak Hadi. Kalau tidak ada, kita mau naikkan pujian selanjutnya. Dialah Allah yang menyembuhkan.
dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita mau siapkan hati kita masuk dalam firman Tuhan. Demikian hidupku
setiap jalan kehidupan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Engkau tolong kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mampu berjalan untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dengan kekuatan kami tidak sanggup, tapi dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, dengan tuntunan firman-Mu, dengan pengajaran firman-Mu, kami diberikan kesanggupan untuk berjalan seperti Engkau, Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas dari awal hingga pertengahan ibadah ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu, semakin sungguh-sungguh taat setia kepada Engkau. Engkau berkati seluruh kehidupannya, apa yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau sediakan, Engkau adakan semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mendengar akan sebagian firman-Mu Tuhan. Haleluya, kuasai kami dengan Roh Kudus dan hadirat-Mu, sehingga ada ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam hati kami untuk mendengar, menangkap firman-Mu, dan untuk kami melakukan seluruh kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Berkati guru-guru sekolah minggu dan anak didiknya. Kau pakai mereka urapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu, sehingga firman yang mereka sampaikan, haleluya, menjadi berkat untuk anak-anak yang masih kecil ini, sehingga mereka boleh mengerti, mengenal Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah melewati ibadah Paskah, ya, kematian kebangkitan Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, yaitu tentang kekekalan, ya. Haleluya. Cari yang kekal. Haleluya. Cari yang kekal. Haleluya. Saudaraku, kita hidup di dunia ini bukan hanya di dunia ini, ya, tetapi ada kehidupan yang selanjutnya, itu kehidupan yang tidak putus-putusnya, ya. Di dunia, firman Allah mengatakan manusia itu satu kali akan mati, ya, akan mati. Kita diberi kekuatan sesuai dengan firman Allah, ya. Mazmur 90, kalau kuat 70 atau 80, ya. Lebihnya mungkin masih bisa hidup, tapi kekuatannya sudah hampir habis, ya. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kehidupannya bisa lanjut sampai kekal. Ini yang luar biasa, ya. Haleluya. Jadi kita orang percaya kepada Tuhan Yesus itu satu berkat yang luar biasa, ya. Kita diberitahu rahasia-rahasia firman Allah, ya, bahwa kuburan itu cuma tempat istirahat. Seperti Lazarus mati, itu dikatakan dia cuma istirahat, tidur sebentar, tapi akan dibangkitkan dan akan hidup kekal selama-lamanya. Puji nama Tuhan, ya. Nah ini saudaraku, ya, ini berita dari firman Allah yang kekal ini. Markus 16 ayat yang ke-8. Markus pasal 16 ayat yang ke-8. Demikian firman Allah. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka.
Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Kalau Yesus kita peringati, ya, mati kemudian bangkit, ya. Haleluya. Setelah itu, setelah dia bangkit, ya, dia naik ke sorga, ya. Kemudian misi Yesus ini dilanjutkan oleh murid-muridnya. Di ayat yang ke-8b dikatakan, sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya. Ini kita perhatikan, ya. Memang murid-murid yang melanjutkan. Tapi ayat ini mengatakan Yesus sendiri melalui murid-muridnya. Artinya siapa? Yang kerja di dalam murid-muridnya ini Yesus sendiri. Kalau kita disuruh, ya, menginjil untuk mendoakan orang sakit dan sebagainya, ya, apalagi di daerah-daerah terlarang, nggak berani, saudaraku, ya, bisa ditangkap, bisa dibunuh. Tapi murid-murid ini berani melakukan itu semua karena apa? Yesus sendiri yang ada di dalam murid-murid itu yang memberi kekuatan, keberanian. Haleluya. Untuk memberitakan keselamatan yang kekal, yang tidak dapat dibinasakan. Haleluya. Jadi selaku kalau Yesus ada di dalam kita, ya, Yesus menyuruh kita melakukan, ya, mari kita jalani dengan iman, ya. Mungkin kita harus menceritakan kepada orang-orang teman sekantor kita yang belum percaya kepada Tuhan, ya. Mungkin kepada keluarga kita yang mungkin belum percaya Yesus, memiliki kepercayaan yang lain, ya. Mungkin kadang-kadang kita ngomong takut, ya. Bagaimana caranya ngomong, bagaimana caranya memulai yang kita tidak bisa. Mari kita berdoa. Sebab Yesus itu serba bisa, serba mau menolong kita. Haleluya. Yesus mau menyertai kita, ada di dalam kita, nanti akan pakai mulut kita ini. Amin. Diberi keberanian, diberi cara kalau kita mau. Kita lihat Musa, waktu Musa disuruh memimpin umat Israel, Musa bilang apa? Aduh Tuhan, aku ini tidak bisa ngomong Tuhan. Kakakku aja Harun. Sampai berapa kali Tuhan menawarkan kepada Musa, ayo Musa kamu tak angkat jadi pemimpin. Aku tidak bisa ngomong Tuhan. Sampai Tuhan itu marah. Yang bikin mulut itu siapa? Tuhan. Kalau Tuhan bikin mulut, Tuhan bisa bikin kata-kata keluar dari mulutnya, ya, sampai Tuhan bilang seperti itu, ya. Yeremia juga demikian, ya. Waktu disuruh melayani Tuhan, Yeremia bilang, waduh Tuhan, aku tidak bisa Tuhan, ya. Aku tidak, ngomongku mungkin gak lancar, ya. Tapi kalau Tuhan suruh, Tuhan itu luar biasa, ya. Dari tidak bisa jadi bisa, dari tidak berani jadi berani. Karena Yesus sendiri, ya, dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan kekal. Haleluya, ya. Haleluya. Jadi, ya, kita minta hikmat sama Tuhan bagaimana caranya ngomong, ya. Ya. Apalagi kalau itu akrab, ya. Kalau teman akrab itu ngomongnya mungkin lebih gampang. Kita lebih berani, karena apa? Sudah kenal baik. Tapi tidak asal ngomong, harus didoakan dulu. Supaya waktu nanti kita ngomong, tidak sampai ngamuk, tidak sampai marah, tidak sampai terus tidak mau kenal sama kita lagi. Itu bisa terjadi.
Tapi kalau kita disertai dengan doa dan minta pimpinan Roh Kudus, hidup dalam kebenaran, saya yakin dan percaya apa yang kita katakan itu nanti akan masuk, ya. Tidak akan ditolak, bahkan mereka akan dapat keselamatan. Mungkin saat itu mereka belum mau terima, tidak masalah. Yang penting kita sudah sampaikan, ya. Nanti mungkin orang lain Tuhan temukan orang ini dengan orang lain yang akan membawa mereka datang kepada Tuhan. Ya, jadi kita jangan pikir kalau kita itu sudah saksi, terus sudah ngomong, terus bisa begitu gampang diajak ke gereja. Kadang-kadang ada yang seperti itu, ada yang gampang, tapi ada yang angel. Ya. Jadi nanti itu selanjutnya urusannya siapa? Urusannya Tuhan. Ya, seperti yang disaksikan oleh Ibu Hendy waktu kita ketemu di imigrasi itu ya. Bapak itu tahu-tahu omong-omong tentang agama, padahal dia itu mau terbang ke sana untuk sembahyang. Dia bilang, saya pernah diajak bos saya itu bilangnya begini, aku ini dapat sesuatu yang indah, yang kekal, ya. Kalau aku tidak berikan kepada Bapak, tidak sampaikan kepada Bapak, aku ini nanti bersalah. Ngomongnya enak karena apa? Dia bawahannya, ya. Direktur kalau ngomong sama bawahan kan gampang, ya. Dia bilang seperti itu. Saya harus sampaikan ini, ya. Ya, bapaknya cuma mungkin mau cuma manggut-manggut aja. Ya. Tapi dia belum mau menerima atau belum mau mengambil keputusan, ya. Nah, setelah ketemu sama istri saya omong-omong, istri saya menambahkan cerita tentang keselamatan yang kekal. Ya. Jadi yang sana nabur, kemudian yang sini menguatkan, nanti orang lain lagi yang menuai. Tahu-tahu saya mungkin ketemu orang lain lagi, ya, dia bilang, saya kepingin lu ke gereja, saya kepingin lu caranya sembahyang itu kayak apa. Nah, itu saudaraku ya, haleluya. Karena apa? Saudaraku, berita ini berita kudus, tak terbinasakan. Ya. Alkitab ini di mana-mana, saudaraku, zaman dulu sampai sekarang itu sudah dibakar, dihabiskan, dilenyapkan supaya tidak ada Alkitab. Tapi bagaimana? Seperti pepatah Indonesia mengatakan, mati satu tumbuh 1000. Tidak bisa, ya. Sampai saya pernah mendengar di daerah Tiongkok sana, saudaraku, orang hanya dapat 1 lembar sobekan Alkitab, ya. Tapi dia baca, dia sampaikan firman Allah, walaupun cuma dapat 1 lembar, ya. Haleluya. Sebab ini firman Allah ini kudus. Berita firman Allah ini bukan dari manusia, ya. Ini turun dari surga. Waktu Yesus mau lahir, itu beritanya dari mana? Apa dari Amerika, dari timur, dari Israel? Tidak. Dari surga, malaikat yang turun memberitahu Maria, kamu akan lahir, kamu akan melahirkan dari Roh Kudus. Ini berita kudus. Lain sama orang-orang lain, lain sama nabi-nabi yang lain, lahir dari manusia. Beritanya dari manusia, ini dari surga. Jadi saudara, ikut Yesus harus tahu bedanya. Tidak harus, oh iya sama saja Pak, sama saja. Enggak sama, jauh sekali bedanya. Berita kudus dari surga, haleluya. Dan ini tidak bisa dibinasakan oleh manusia. Karena apa? Dari Allah. Siapa yang berani melawan Allah? Siapa yang bisa membinasakan Allah? Orang manapun, orang kuat manapun, agama apapun, tidak bisa membinasakan firman Allah ini. Karena ini dari surga. Sebab dari surga itu di atas segala-gala yang ada di dunia. Haleluya. Itu firman Allah mengatakan. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, berita kudus ini lewat malaikat. Waktu gembala-gembala ada di padang, ya, malaikat memberitahu, ya, bahwa Yesus akan lahir. Bahkan malaikat di sorga, mereka melihat malaikat, beribu-ribu malaikat di awan-awan menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu ada di dalam Lukas 1, 26, 35, ya, Lukas 2 ayat 9, 13 ya. Saudara bisa baca di atas di dalam Lukas 1, Lukas 2, nanti dibaca di rumah. Ini berita kudus. Lain dengan berita-berita yang lain, ya. Haleluya. Bahkan saudaraku, ya,
berita-berita kudus ini sempat dibikin oleh orang-orang ahli Taurat, Farisi, dibikin hoax ya, tulisannya hoax, bacanya apa? Hoax ya. Berita bohong ya. Itu juga ditulis di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Prajurit yang jaga kuburan itu, saudaraku ya, itu disuap. Kamu bilang mayat Yesus dicuri orang. Padahal prajurit ini melihat sendiri gempa bumi terjadi, ya, batu yang besar itu terguling, ya, ada malaikat. Ini prajurit ini melihat. Tapi waktu dia lapor dikatakan, oh, sudah kamu tak kasih duit banyak, ya, tapi jangan ngomong Yesus itu bangkit. Ngomong Yesus itu dicuri murid-muridnya, ya. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ya. Jadi walaupun ada berita hoax ini tadi ya, berita bohong, tapi firman Allah sampai sekarang tetap iya dan amin. Ini siapa? Ya. Haleluya. Karena ya berita Yesus ini bukan berita omong kosong. Ya. Berita ini bisa dirasakan, bisa diyakini. Haleluya. Walaupun orang lain mungkin bilang, wah itu bohong, itu begini, seperti yang diceritakan Matius 28 ini, ya. Tapi banyak orang percaya melihat tanda-tanda mujizat-mujizat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab Yesus dari atas, ya. Sebab yang dari atas ini, ya, itu di atas segala-gala yang di dunia ini. Itu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 31. Yang dari atas itu mengatasi seluruh yang ada di dalam dunia ini. Jadi saudara saya harus bersyukur, ya, harus bersyukur sudah percaya Yesus itu oleh anugerah Tuhan. Tetapi haleluya, itu tidak boleh kita sia-siakan, ya. Tidak boleh kita remehkan, ya. Ada tindak lanjut yang harus kita lakukan, ya. Puji nama Tuhan. Markus 16 ayat yang ke-8. Haleluya. Kemudian kita lihat tadi Yohanes 6 ayat yang ke-68. Perkataan Yesus ini, ya, berita Yesus ini, berita keselamatan ini yang keluar dari Allah, dari Tuhan Yesus, itu berita hidup dan kekal. Itu Petrus mengatakan seperti itu. Waktu Petrus ditanya sama Tuhan Yesus, ya, Yohanes 6 ayat yang ke-68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Banyak murid-murid waktu itu, ya, yang meninggalkan Tuhan, pergi. Wes gak Tuhan-Tuhanan, ajarannya kangelan, ajaran gak masuk akal, memang gak masuk akal, saudara. Ya. Kalau sudah baca ayat pasal 6 ini ya, Yohanes 6, nanti dibaca di rumah. Itu Tuhan bilang apa? Kalau kamu gak makan tubuhku, minum darahku. Loh, dia pikir-pikir kita ini harus jadi apa nih? Orang kanibal, makan dagingnya Yesus, minum darahnya Yesus. Karena dipikir sama pikirannya. Kalau kamu tidak makan tubuhku, tidak minum darahku, kamu tidak dapat bagian, kamu tidak dapat keselamatan. Ini artinya, arti apa? Arti rohani. Mereka tidak mengerti. Dipikir, oh nanti kita harus makan dagingnya Yesus sama minum darahnya Yesus. Ya. Perkataan-perkataan yang sulit ini akhirnya mereka apa? Aduh, terlalu berat. Ya. Tidak mengerti. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Ya. Kemudian Tuhan tanya sama Petrus, Petrus, apa kamu juga mau meninggalkan aku? Tapi karena Petrus ini, ya, mengalami perjumpaan dengan Kristus, ya, Petrus ini dipanggil Yesus sebagai murid-muridnya, ya, dia percaya, ya, bahwa perkataan Tuhan itu perkataan hidup yang kekal. Nah, kalau Petrus bisa jawab seperti itu, saudaraku, bukan karena Petrus ini mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar, belum, masih belum.
Apakah Petrus ini orangnya IQ-nya tinggi? Juga enggak, dia pelayan dia nelayan, ya. Tapi kok dia bisa ngomong perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ini yang bicara siapa? Roh Kudus berbicara kepada Petrus, sehingga Petrus bisa mengatakan bahwa engkau Yesus, engkaulah yang memiliki perkataan yang hidup dan kekal. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari ya kita mau belajar supaya kita lebih mengerti akan kebenaran firman Allah, bahwa firman Allah itu kudus, ya, tidak terbinasakan, tentang keselamatan yang kekal, tidak bisa dibinasakan. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Kemudian kita masuk bagian yang kedua. Haleluya. Ini yang harus kita minta, ya. Kita minta kepada Tuhan, ya. Yang belum dapat Yesus secara pribadi, ya, itu kita perlu minta sama Tuhan. Ya. Waktu kita jadi orang Kristen, ya, itu mungkin Kristen dari keturunan. Kakek nenek saya Kristen, ya saya ikut sama kakek nenek turun ke papa mama, ya saya ikuti aja. Dari Kristen ya Kristen. Itu belum yang benar, ya. Karena aku diajak teman. Dulu kita kumpul-kumpul, diajak teman ke sana kemari ya salah. Daripada aku tidak punya agama, ya masuk Kristen aja. Itu belum apa-apa. Ya. Jadi dari keturunan, dari kata-kata orang itu baik saja. Tapi yang lebih penting lagi apa? Kita harus mendapatkan Yesus sendiri. Sebab Yesus itu bisa ditemui, ya. Bukan secara fisik, ya. Tidak ada orang bisa melihat Yesus, ya. Tapi Tuhan bisa menampakkan diri dengan berbagai macam-macam cara. Ya, mungkin ada sinar yang luar biasa masuk waktu kita sembahyang di rumah kita, di kamar kita. Ya. Mungkin waktu itu ada seperti malaikat datang, seperti yang dialami Cornelius waktu dia sembahyang, ya. Tahu-tahu malaikat datang. Seperti yang dialami oleh Zakaria waktu dia mempersembahkan persembahan ukupan, ya. Tahu-tahu malaikat masuk berbicara kepada dia. Ya, cara-caranya macam-macam. Jadi kalau kita ini mau sungguh-sungguh, ya, cari Tuhan, Tuhan nanti menyatakan dirinya. Ini loh aku. Wah, kalau sudah dapat Yesus itu, ya, itu luar biasa. Kalau belum, ya cari. Matius 7 ini dikatakan, siapa yang mencari mendapat. Matius 7 ayat 7. Minta akan diberi, cari mendapat, ketok pintu dibukakan. Sampai 3 kali 3 macam. Artinya apa? Mari sungguh-sungguh. Ini tidak bohong. Ya, haleluya. Jadi saudaraku, kenapa banyak orang Kristen, ya, di akhir zaman, anak Tuhan di akhir zaman, ya, ada masalah sedikit, ada persoalan sedikit sudah meninggalkan Tuhan, ya. Ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan apa sudah, ya, tidak setia lagi ke gereja, tidak lagi membaca firman Allah, tidak lagi berdoa, karena belum ketemu, belum mencari, belum minta, belum mengetok sampai ketemu. Ya. Saudaraku, misalnya saudara butuh sesuatu kepada seseorang, ya, hal yang penting, kira-kira kalau saudara ke rumahnya datang sekali tidak ketemu, sudah tidak balik? Oh, pasti balik. Aku ini penting, aku butuh sama orang ini, sebab hanya orang ini yang bisa nolong. Mungkin seperti itu. Besok balik lagi, besok belum ketemu, balik lagi. Ada keponakan istri saya, ya, saat itu dia butuh surat, ya. Kami itu pergi ke gereja mulai jam 3 sore, ya. Pulangnya biasanya kalau tidak mampir makan gitu, ya, pulangnya itu sekitar jam 7, jam 8.
itu sudah jam 7 sudah pulang. Kalau sampai makan dia bisa sampai jam 9 setengah 10. Nah karena orang ini butuh, sangat butuh. Sebab ini harga yang bernilai buat dia. Waktu kita baru berangkat, orang itu udah datang, ditunggu di samping sini. Ya. Sampai kita pulang tuh kira-kira jam berapa? Setengah 10 mungkin malam. Ditunggu sudah. Loh kok niat begitu? Kok sungguh-sungguh bisa begitu? Karena apa? Butuh. Orang yang tidak butuh Tuhan tidak akan ini tidak berlaku. Minta, mencari, ngetok tidak berlaku. Tapi kalau dia butuh Tuhan, dia pasti dia minta, dia cari, dia ketok sampai ketemu. Nah akhirnya ini karena dia menunggu sampai lama, akhirnya ketemu dengan kita. Ya apa yang dia inginkan kita bisa berikan, dia dapat. Itu barang yang fana. Ya, haleluya. Nah ini kekal ini tadi dikatakan berita kudus tidak terbinasakan, keselamatan yang kekal. Ini harus lebih lagi dikejar. Ya. Memang nampaknya kok apa ya? Bagaimana ya orang itu punya pendapat macam-macam yang lain-lain. Ya. Waktu saya dulu waktu kecil saudaraku ya. SMP atau SMA begitu, STM, saya pernah berpikir-pikir gini ya. Dulu orang tua saya Kristen ya, saya juga ke sekolah minggu, tapi saya pikir apa Tuhan itu ada ya? Saya belum ketemu sama Tuhan secara pribadi. Ya. Apa Tuhan itu ada? Ya. Kalau Tuhan tidak ada, hidup ini cuma harus hidup, kemudian besar, sekolah, selesai, bekerja, menikah, punya anak sampai tua, terus mati. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau hidup ini cuma seperti ini, ya buat saya lebih baik saya mati sekarang. Mati sekarang sama besok podo ae. Kalau cuma hidup, akhirnya kuburan. Ya. Saya mulai setia, sungguh-sungguh cari Tuhan, ya. Sampai ya itu tadi. Mencari, mengetok, minta, akhirnya Tuhan beri. Ya, Tuhan beri. Tuhan menjamah, Tuhan mengubah, walaupun sekarang belum berubah persis seperti Yesus, tapi terus diproses untuk menjadi sama seperti Yesus. Ya, proses itu tidak sekali jadi, saudara. Ya. Haleluya. Ya. Cari, sungguh-sungguh. Siapa yang mencari akan mendapat. Tuhan nanti akan menampakkan dirinya. Jadi Tuhan itu adil. Bukan orang Kristen, keturunan Kristen saja yang Tuhan mau menampakkan diri. Orang kafir pun, saudaraku ya. Orang yang agama apapun, kalau cari Allah, dia cari Allah, beribadah kepada Allah siang malam pagi sore, nanti ketemunya Yesus. Tuhan akan menampakkan diri. Ini loh aku yang kamu cari itu. Ya. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Di situ dikatakan demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihani oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Ya, mengasihi orang yang mencari menurut perintah-perintahnya Tuhan, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan akan menunjukkan ikhlas aku. Wah, luar biasa. Ya. Itu Sakius, ya, pemungut cukai, Lukas 19. Itu dia percaya kepada Allah, tapi kerjaannya enggak karu-karuan, ya, meres orang, ya, menekan orang, ya. Namanya bea cukai itu ya main uang terus, sogok-sogokan, suap-suapan, seperti serdadu yang disuap oleh ahli Taurat, orang Farisi tua-tua itu, main suap menyuap, ya suap, ya menerima suap, ya menyuap, ya. Si Sakius ini terima suap dari orang yang diperasi tadi, dia juga menyuap atasannya supaya apa? Dia tetap bisa dalam kedudukan itu. Ya, suap menyuap. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan,
Tuhan tidak ingin ya kita hidup seperti itu, saudara ya. Haleluya. Orang yang cari sungguh-sungguh seperti Sakius, sampai dia itu lari-lari naik pohon ya. Sebab orangnya pendek, orang Yesus dikelubuti orang banyak, dia tidak kelihatan, dia naik pohon. Dia kepingin melihat siapa sih Yesus ini. Nah ini saudara, hatinya sungguh-sungguh, harga dirinya ditinggalkan. Nah, Sakius ini bukan anak kecil, saudara, naik pohon. Ya, sudah bisa mikir. Zaman dulu kan pakai sarung ya, tidak pakai celana panjang gitu ya, pakai sarungan atau bagaimana? Ya apa caranya naik pohon? Itu Sakius. Begitu lewat di bawah pohon itu Yesus lewat, Yesus itu Maha tahu. Dia langsung melihat ke atas. Mungkin orang-orang tidak tahu kalau ada orang di atas. Dikira mungkin monyet gitu ya, toh. Waktu sampai di bawah pohon itu dia melihat ke atas. Sakius, turunlah. Kok tahu? Siapa yang beritahu? Kok kenal? Kok tahu namanya? Yesus itu luar biasa. Amin. Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang namanya nanti ini, namanya itu, Tuhan itu tahu. Ya. Sebab itu ya, kalau saudara baca Alkitab ya, baca nama-nama, jangan bosan. Ingat, Tuhan itu kok tahu ya namanya orang situ-situ itu. Soal pikiran itu harus jalan. Jangan pergi jenenge wong tok umur waduh bosan nih. Kalau sudah tidak baca dengan kesungguhan, dengan kerinduan, saudara tidak dapat pembukaan, tidak dapat pengertian, membosankan Alkitab ini secara manusia. Tapi kalau sudah baca, iya ya Tuhan kok tahu ini umurnya sekian, kok ngomong sama Musa sedemikian banyaknya. Tuhan itu luar biasa, saudara. Itu yang membuat kita tidak bosan. Ya, haleluya. Tuhan mau menyatakan dirinya. Ini loh aku. Ya, banyak contoh dalam Alkitab ini, saudaraku ya, tentang orang-orang yang bertemu dengan Yesus secara pribadi. Perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4 yang dikatakan sudah punya 6 laki-laki bersama dia, laki-laki yang ke-6 dan seterusnya. Kalau saudara baca di situ, ini perempuan Samaria ini juga tidak kepingin ya. Misalnya gaet suaminya orang sampai 6. Kira-kira hati kecilnya itu tertuduh apa enggak? Pasti, saudaraku. Manusia ini, saudaraku, berbuat dosa sedikit aja itu pasti tertuduh. Sebab apa? Di dalam kita ini ada roh Allah. Ya. Walaupun belum percaya Yesus itu sudah ada rohnya Allah. Nafas kita ini roh Allah. Jadi berbuat salah sedikit pasti tertuduh. Dan perempuan ini tidak ingin hidup seperti itu terus. Dia sudah baca-baca Alkitab. Dia tahu, dia bilang nanti Kristus itu datang sebagai Mesias. Dia pernah baca, tapi belum ketemu. Nah, waktu dia mau mengambil air itu, dia ketemu Yesus. Ya, haleluya. Ini kebaikan Tuhan. Tuhan itu akan menyatakan dirinya kalau orang itu mau cari sungguh-sungguh. Orang melihat kesaksian-kesaksian di YouTube atau di apa ya, orang-orang yang dari agama apapun kemudian percaya kepada Yesus, itu karena apa? Mereka sungguh-sungguh kepengen cari yang benar itu yang mana. Nanti Tuhan menampakkan dirinya, ini loh aku. Wah, kalau ketemu Yesus itu sudah luar biasa ya. Kalau Tuhan mau kita diberi kesempatan ketemu Tuhan itu karena kita diperkenan ya, diperkenan oleh Tuhan. Haleluya. Di dalam Amsal 8 ya, Amsal Soleman pasal 8 ayat 35, di situ dikatakan, karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup. Orang yang tidak dapat Yesus itu istilahnya mati. Yang dapat Yesus dapat hidup. Dan apa? Tuhan berkenan akan dia. Berkenannya bagaimana? Itu katanya cari Yesus. Ketok pintu, minta, cari ya. Ini berkenan. Orang yang hidupnya berkenan, kepengen ketemu Tuhan. Sopo sih Tuhan itu ya, rindu ketemu sama Tuhan ya. Seringkali saya menyampaikan, kalau misalnya saudara punya rekening tabungan ya, BCA atau apa, tahu-tahu ada orang seringkali transfer masuk
tiap bulan masuk. Terus kita lihat loh, ini masuk dari siapa ini, aku orang ini tidak kenal, tidak pernah minta nomornya kok bisa masuk. Kira-kira saudara kepingin ketemu orangnya enggak? Mau berterima kasih enggak? Apa ya cuek bebek? Wah puji Tuhan, puji Tuhan. Tidak, itu orang tidak waras. Orang yang waras, dia kepingin tahu siapa orang ini. Kok terus beri. Nah, kalau kita merindukan nanti satu saat akan ketemu. Ya, haleluya. Demikian juga saudara dan saya kan sudah diberkati Tuhan. Tiap hari dicukupi, ya, dalam rumah tangga segala kebutuhan dicukupi. Mosok enggak kepingin ketemu siapa yang ngasih ini. Ya, mungkin kita tahu cuma Tuhan. Oh, ini Tuhan Yesus. Tapi apakah kita sudah ketemu Dia? Ya, itu harus cari sungguh-sungguh. Pasti nanti akan mendapat, puji nama Tuhan. Ya, yang ketiga, yang kedua tadi itu saudara bisa baca dalam Yeremia 29 ayat 13 ya. Kita kembali yang kedua sebentar. Matius 7 ayat 7, minta, cari, ketok, mendapatkan. Itu Yeremia 29 ayat 13. Ya. Jadi usaha kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Haleluya. Pasti Tuhan itu akan menampakkan dirinya. Kemudian yang ketiga, setelah sudah dapat Yesus bagaimana? Haleluya. Sudah dapat apa berhenti sampai di situ? Tidak. Masih ada kesinambungannya, masih ada kelanjutannya. Haleluya. Jadi sudah dapat Yesus, itu perlu ditindaklanjuti. Ke gereja, baca firman, berdoa, ada persekutuan, ikut persekutuan. Kita punya talenta apa? Melayani, ikut melayani. Diajak ikut apa? Paduan suara, ikut. Ya. Diajak apa? Mengajar sekolah minggu, coba belajar ngajar. Ya. Apa saja yang ditawarkan untuk pelayanan, jangan ditolak. Bisa main musik, ayo main musik. Ya, tidak boleh nolak. Itu untuk apa? Pertumbuhan iman kita. Kalau cuma percaya terus sudah, pokoknya aku percaya Yesus, aku yakin masuk surga. Oh, belum tentu. Kesinambungannya ini yang menentukan juga. Ya. Kita lihat dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45. Di situ dikatakan ada seseorang yang hidupnya dikuasai roh setan, roh iblis, roh jahat. Kemudian percaya Yesus, setannya diusir keluar semua. Ya, orang ini jadi sehat begitu ya, waras, tidak kemasukan setan. Tapi kemudian tidak diisi dengan firman Allah, tidak mau berbakti, tidak mau bersekutu, tidak mau melayani. Pokoknya aku dapat Yesus sudah. Apa jadinya? Ayat itu mengatakan setan iblis roh jahat yang sudah keluar tadi mengajak 7 setan yang lain masuk kembali, jadi berapa? Kalau tadi 1 diusir, balik lagi bawa 7, jadi berapa? 8. Jadi tambah elek, tambah jahat, tambah tidak karu-karuan, setannya tambah banyak. Itu karena apa? Tidak mau bertumbuh. Ya. Haleluya. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, karunia keselamatan kekal tadi, berita kudus yang tidak terbinasakan tadi, sudah kita dapatkan. Yesus satu-satunya juru selamat. Mari kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh firman Allah. Tadi ya, itu sudah baca Filipi 2 ayat 12 ya. Ini Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, haleluya. Ini pesan Tuhan. Jadi keselamatan ini perlu dikerjakan. Maksudnya dikerjakan apa? Kita mengerjakan ini bukan supaya selamat. Sudah selamat, kita kerjakan tindak lanjutannya. Supaya apa? Keselamatan ini tetap menjadi milik kita, tidak hilang. Sebab keselamatan kalau tidak kita tindak lanjuti, ya itu tadi, setannya iblis masuk lagi, jadi lebih jahat, jadi tidak percaya, mundur, tidak percaya, lama-lama hilang. Ya. Jadi kita sudah dapat, mari kita kerjakan. Kita mau taat.
Tadi dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Nah, ini artinya taat itu apa? Nurut. Ya. Apa saja yang diperintahkan Tuhan itu dijalani. Jangan cuma satu tok. Oh ini yang ini gampang, ini kita jalani. Yang angel-angel kok disik. Tidak. Kita belajar. Sebab Tuhan menopang kita. Kalau kita mau, Tuhan itu yang bekerja. Ini ayat yang ke 13 ya, Filipi 2 ayat 13, tidak saya tulis di situ. Itu dikatakan kalau kita itu mau, kita taat, nanti Allah yang bekerja dalam diri kita. Ini luar biasa. Tuhan aku mau, Tuhan tapi aku ya bagaimana keadaannya seperti ini. Tuhan itu melihat kerinduan kita, kesungguhan kita. Oh orang ini mau, ada niatan, tak ewangi, tak bantu. Amin. Kalau orang, saudaraku misalnya kita mau melihat orang, mau menolong orang, tapi orang itu kelihatannya tidak ada niatan, ya tidak dibantu. Orang ini kok kelihatannya gak niat, gak usah ditolong lah. Tapi kalau kita lihat, oh orang ini sebetulnya sungguh-sungguh ada niatan, kita bantu. Amin. Pasti saudara. Ya, jadi mari kita tunjukkan niatan kita, ya. Mulai taat. Walaupun istilahnya itu ya bahasa Jawa itu krengkelan. Aduh rasanya kok berat-berat begini, susah begini. Tapi Tuhan nanti tetap bantu. Ya, haleluya. Itu kebaikan Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Haleluya. Jadi apa yang sudah kita dapat kita kerjakan. Ya. Apa yang sudah kita baca lewat firman Allah, perintah-perintahnya, mari kita lakukan. Haleluya. Apa yang sudah kita dengar lewat firman Allah, setelah pulang ya, setelah lewat beberapa hari, mari kita taati. Itu membuat iman kita makin kuat. Kalau tidak mau melakukan, gampang roboh. Kena masalah sedikit, kena omongan tidak enak sedikit, sudah tinggalkan Tuhan. Itu buktinya Pak, orang tidak mau melakukan. Matius 7 ayat 24-27 di situ dikatakan tentang orang yang membangun rumah, ya. Itu kalau bangun asal-asalan, gak usah gali dalam-dalam, repot-repot bikin pondasi, sudah langsung dicep-cep, sudah selesai. Betul cepat jadi. Tapi begitu ada hujan banjir, badai, roboh. Cepat jadi, cepat roboh. Lama jadinya karena pondasi, biayanya mahal, tapi kuat, bahkan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, orang yang punya duit, orang kaya-kaya itu bangun rumah ini tidak terima pakai pondasi, pakai paku bumi, tanamkan sampai dalam. Berapa itu satu paku bumi? Puluhan juta. Keluar uang berapa bangun rumah supaya tidak roboh? Triliunan. Tapi yang bangun dari pagar, dari bambu, dincep-cep, selesai sudah, pokoknya tidak hujanan, tidak panasan. Ada angin lesus amblas, betul kan? Jadi memang istilahnya ada harga yang harus dibayar, bayar mahal. Haleluya. Jadi baca, dengarkan ya, seperti Maria duduk di bawah kaki Yesus ya, Lukas 10. Haleluya. Dengar firman Allah. Itu supaya apa? Yaitu imannya semakin kuat ya. Haleluya. Semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga, bagian yang keempat. Ya. Bagian yang keempat, Matius 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Jadi kita di dalam Tuhan itu bukan tidak ada masalah, banyak masalah. Bukan tidak ada kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, banyak sekali saudaraku ya. Tapi kalau kita mau ditanam, mau taat ya, bertumbuh di dalam Dia, itu diberikan kekuatan, kemampuan untuk bertahan. Ya, bertahan, tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Ya. Saudaraku, dalam hidup berkeluarga, ya, itu pasti ada badai, ya, ada kesulitan, gangguan, apalagi zaman sekarang ya. Tahu-tahu
ada fotonya suami atau fotonya istri gandengan sama orang lain, itu kan bisa masuk, bisa direkayasa. Wah, kalau orang tidak punya Yesus, wah langsung disimpan hatinya mendodok, kelihatan suaminya mencucu terus kalau gandengan di wong liya ini. Betul, ada di HP bisa seperti itu. Betul ya? Bahaya saudaraku. Kalau tidak punya Yesus, tidak punya suami yang takut akan Tuhan, tidak punya istri yang takut sama Tuhan, hancur. Zaman sekarang ini merusak rumah tangga itu gampang sekali. Ya. Kalau kita masih bisa bertahan sampai saat ini, ya, ini yang masih di sini yang suami istri yang tua ya, saya sama Bu Henry. Sebentar lagi kita ulang tahun pernikahan umur 40. Kok iso kuat? Padahal waktu dulu ya masa-masa sulit, masa sukar, mungkin bisa nyeletuk keluar dari mulut kita, wis cerai ae, wis tinggal ae. Itu akan terjadi. Tapi istri saya sekali kalau ngomong-ngomong sama saya, ya ngerasa saya ini kok masih belum berubah seperti Yesus. Ya. Lalu seperti Yesus gak ada ini aku, ya. Minggat mulut aku. Ya. Kekurangannya masih banyak, kesalahannya masih banyak. Istri saya bilang kalau aku ini masih bisa bertahan sama kamu ini, itu bukan kekuatanku. Betul, memang betul. Firman Allah ini betul. Ya. Sebab itu mengapa suami harus cinta Tuhan, istri harus cinta Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu nanti kerasnya begini, gak kuat, modal. Ya. Iblis itu menghantam rumah tangga. Ya. Kita lihat mujizat pertama itu di dalam apa? Pernikahan. Kehabisan air apa? Air apa? Anggur. Bukan air comberan. Kehabisan air anggur. Itu pernikahan itu kalau sudah air anggur Kristusnya itu udah ada, habis. Dot. Tapi selama ada air anggur, sukacita surgawi. Salah bisa mengampuni, bisa sabar. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane kaya Bupardi kurang sates, Bupardi kuat-kuat no kurang sates. Ya. Ibu Hendy kan pernah ngomong. Sekarang Bu Hendy yang tak omongi Pak Henry. Masih sabar mah kurang sates. Ya. Ngadepi saya perlu saya kurang sates. Saya ini nanti sudah masuk 68. Sebentar lagi 70. Apa gak kurang sates? Lek udan wis mambu lemah. Betul enggak? Saudara, saya sama seperti itu. Jangan dipikir buas padi wis 80 lebih, Pak Henry 70 ya. Wis mambu lemah. Semua mambu lemah, Saudaraku. Bisa kembali sewaktu-waktu pulang ya. Haleluya. Jadi Saudaraku, mari bertahan. Haleluya, bertahan. Sebab kita dapat Yesus itu sudah dapat harta yang kekal. Kolose 2 ayat yang 3 dikatakan di situ, di dalam Dialah tersembunyi harta hikmat. Kolose 2 ayat yang ketiga. Kita sudah dapat harta yang kekal, Yesus. Itu tidak bisa dibandingkan dengan dapat 1 miliar, 1 triliun. Dapat 1 miliar, 1 triliun kalau tidak dapat Yesus, ujung-ujungnya mana? Kembang kuning atau ini taman bahagia, tamasa itu, atau kepote. Berhenti sampai di situ. Ya. Kita harus dapat yang kekal. Orang punya ijazah, ya, sarjana gandeng 5 atau 10. Kalau tidak dapat Yesus, itu cuma nanti ditulis di batu nisan. Misalnya namanya Yakobus, ya, insinyur, pendeta, insinyur, sarjana hukum, apalagi rentetan namanya, tapi tidak percaya Yesus, tidak sungguh-sungguh sama Yesus, itu cuma ditaruh di batu nisan.
Punya pabrik 10, 20, tidak percaya Yesus, tidak sungguh-sungguh sama Yesus, tidak punya harta Yesus. Itu semua ditinggal. Tidak bisa dibawa ke surga. Haleluya. Tapi firman yang kita baca, kita dengar, kita tanamkan dalam hati kita, itu kita bawa sampai ke surga. Haleluya. Itu yang bisa menyelamatkan jiwa kita. Yakobus 1 ayat 21b, Yakobus 1 21b, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, firman itu Yesus harus ditanam di hati, itu harta. Kalau Yesus ditanam di hati, tidak ada yang bisa nyuri. Saudara punya emas, punya apa, berlian ditaruh bank, ditaruh mana, disimpan di brankas, bisa dicuri. Kena banjir sudah hilang semua, bisa dirampok. Tapi firman yang tertanam di dalam hati itu kekal selama-lamanya. Sebab itu mari ya, istri saya sering mengatakan kalau menyampaikan firman, baca, gak henti-henti baca. Wis mari baca lagi. Itu pendeta Korea itu dikatakan baca ini sampai berapa ribu kali. Ya, ini kekal. Haleluya. Apalagi yang bisa menghafal. Ya. Seperti ahli Taurat orang Farisi itu hafal. Wah, itu kalau betul-betul dibaca, dihafal, dijalani, itu baru sempurna. Ya, jangan cuma dibaca tok, berhenti sampai di situ, tidak dilakukan. Dihafal tok juga tidak dilakukan, tidak ada gunanya nanti ya. Dengar, baca, hafal, jalani, sempurna. Haleluya. Jadi siapa yang bertahan sampai akhir, tetap percaya, walaupun ada apapun, gelombang apapun terjadi, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, tetap percaya. Bahkan tidak ditolong sama Tuhan pun tetap percaya. Ini ujian imannya orang Kristen ini luar biasa. Lu gak ditolong lu, kok ya sih percaya wae. Gak ditolong lu, nang GBPS terpodo lu gak oleh apa-apa. Mulai gak disangoni, gak oleh sembako, tetap setia. Lu kok mau? Kok bisa seperti itu? Karena dia dapat Yesus, dia punya Yesus. Ya, akhir zaman ini zaman yang sulit, zaman sukar ya. Orang mau setia kalau dapat sembako. Orang mau setia kalau pulang dapat embel-embel, dapat door prize. Wah, setia, semangat. Enggak mulai oleh rantang, oleh rice cooker, oleh kulkas. Wah, setia, di absen. Ayo, coba masuk. Oh, ini yang terbanyak. Wah, setia. Enggak ada embel-embel. Seminggu masuk, 4 minggu pray. Ini enggak setia, enggak sungguh-sungguh, enggak dapat Yesus. Dapat yang fana tok. Berakhir kemana nanti? Oh, binasa. Seperti itu mari ya, supaya kita tetap bertahan. Matius 24 ayat 13 ya. Nanti kita dapat mahkota yang kekal. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ini sebagai ayat terakhir ya. Itu Rasul Paulus mengatakan mahkota kebenaran itu sudah Tuhan sediakan. Bukan hanya untuk Rasul Paulus saja, tapi untuk saudara dan saya yang mau tetap taat setia. Haleluya. Mata kita terus tertuju kepada Yesus ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 17. Mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya apa? Yesus itu mulai lahir sampai mati, uripe sengsara tok. Istilahnya gak ono seneng nih. Ya itu mengapa kita disuruh pandang Yesus. Mulai kecil sudah diuber-uber sama Herodes mau dibunuh. Siapa di sini anak-anaknya yang masih kecil mau dibunuh? Ada? Kau. Lahirnya di kandang ada? Tidak ada. Yesus itu gak enak di sini. Sudah melayani, berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang tuli, buta, timpang, menghidupkan orang mati. Ya, saya masih mau dibunuh. Ya apa saudara? Saudara sudah berbuat apa? Ya. Kita tidak berbuat apa-apa. Ya. Istilahnya tidak berguna apa-apa. Ya. Layak aja dibunuh. Tapi kalau kita sudah berbuat baik, ya, selayaknya kita terima balasan.
Tapi Yesus sudah berbuat baik. Yang dia terima tidak enak. Ancaman pembunuhan, membinasakan. Tapi Yesus tetap melakukan itu semua sampai tetesan darah yang terakhir. Haleluya. Jadi saudaraku, ingat ya, kalau saudara lagi berderita, ada persoalan kesulitan dan kesukaran, itu 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan tidak melebihi kekuatan kita. Itu ingat Yesus, itu ingat firman-Nya. Ingat Yesus, penderitaanku di dunia ini sak soro-sorone masih menderita Yesus. Itu jadi kuat lagi. Haleluya. Jangan bandingkan pada orang lain yang enak-enak, ya jangan. Bandingan kita siapa? Yesus. Semua Yesus. Oh, jadi kuat kembali, ya. Manusia ini tidak luput dari kelemahan, dari putus asa, sengsara. Bisa terjadi. Aduh, aku kok ini terus ya. Tidak masalah, ya. Asal percaya Yesus. Hidup bagi Tuhan, hidup untuk Kristus, mati itu untung. Ya, Filipi 1:21. Ya. Puji Tuhan, saudaraku, biarlah firman Allah pada pagi hari ini jadi berkat buat kita semua. Kita semua yang hadir pada pagi hari ini dapat yang kekal. Itu yang nomor 1. Yang lain itu nanti urusannya Tuhan. Ya. Tuhan itu bisa menyediakan. Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah, cari yang kekal. Sudah dapat yang kekal, jangan tinggalkan. Nanti semuanya nanti diatur Tuhan. Ya, diatur Tuhan, pengaturannya sempurna. Ya. Nanti Tuhan itu bisa buka jalan yang kita tidak tahu. Ya. Ada pujian mengatakan apa? Dia buka jalan saat tiada jalan, tak terlihat oleh kita. Ya. Itu lagu terusnya bagaimana? Ya. Itu artinya apa? Kita tidak tahu apa-apa, nanti Tuhan itu tahu buka jalan. Oh, caranya begini sampai di sini loh. Kok butuh Tuhan? Bentar lagi tak buka ya, buka jalan lagi. Haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya. Kita akan berdoa, bantu doa Bapak Ibu. Nanti sebentar sore anak Pierre ada doa penyerahan anak ya di gereja pusat di Taman Simpang sana ya. Sekitar pukul 5 sore begitu ya. Pukul 4, pukul 5 sore. Tolong bantu doa supaya semua berjalan baik dan lancar ya. Anak ini tidak rewel waktu didoakan ya. Tidak ribut ya. Tuhan tolong supaya semuanya berjalan baik. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih. Kami sudah dapat kekekalan daripada Tuhan, keselamatan kekal, berita kudus yang tidak terbinasakan oleh siapapun. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar pada pagi hari ini termeterai dalam hati jiwa roh kami. Dan kami berpegang pada Engkau, percaya kepada Engkau sampai kapanpun, dalam keadaan apapun. Kami tetap percaya Yesus, kami tetap ikut Yesus, kami tetap hidup takut akan Yesus. Kami yakin Tuhan akan mengatur semuanya, Tuhan akan menyelesaikan semuanya, Tuhan akan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sama-sama berdoa untuk anak Pierre Tuhan, anaknya Vindohana yang sebentar sore akan ada doa pencerahan anak. Haleluya. Tuhan tolong berkati anak ini, berkati Vindohana sebagai orang tuanya, supaya mereka diberi hikmat, kemampuan, kekuatan, kesehatan, mental, spiritual yang kuat untuk merawat anak ini, mendidik anak ini. Haleluya. Supaya anak Pierre ini Tuhan boleh menjadi anak yang indah di hadapan Tuhan, dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Dan segala kebutuhan daripada kehidupan anak Pierre ini Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menjamin semuanya. Terima kasih Tuhan, berikan cuaca yang baik, berikan suasana Roh Kudus-Mu. Haleluya. Saat pemberkatan anak ini Tuhan, haleluya, sehingga nama Tuhan dibesarkan, permuliakan dalam keluarga besar kami. Terima kasih Bapa. Memberkati sedang jemaat-Mu yang senantiasa juga mendoakan kami sekeluarga. Haleluya. Baik anak Gideon, Adelia, Jamie Sayon yang di Australia. Tuhan, Engkau berkati jemaat di tempat ini yang setia mendoakan.
haleluya, yang setia bekerja sama, haleluya, untuk melayani pekerjaanmu di tempat ini. Tuhan berkati rumah tangganya, usaha pekerjaannya, apa saja yang diperbuat, Tuhan buat berhasil. Juga anak-anak mereka semua, Tuhan berkati mereka semua. Keluarga besar mereka juga Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Minggu depan ini mungkin banyak yang akan pulang kampung atau rekreasi dan sebagainya. Tuhan tolong umat-Mu di tempat ini, Engkau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi di mana saja, dalam keadaan apa saja. Ingat Tuhan, percaya kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau berkati kekuatan, kesehatan, kebutuhan semuanya secara jasmani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Hamba pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai kesudahan alam. Tuhan Yesus datang kembali dengan membawa berkat yang berlimpah, baik rohani, baik jasmani, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.